Tak ada yang lebih sial dari seorang yang ingin melucu, tapi sama sekali tak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya sendiri tak tertawa oleh lelucon saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut adalah pekerjaan paling gampang. Tinggal bertingkah kocak dan semua akan tertawa. Bila kalian menjadi saya, kalian akan mengerti, tak mudah membuat orang tertawa. Apalagi ketika kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang mudah tersinggung dan marah, membuat lelucon tidaklah semudah yang kalian bayangkan. Bisa-bisa karena lelucon, kalian bisa dipidanakan, dianggap menghina dan mencemarkan nama baik. Kawan baik saya, seorang pelawak, dipenjara hanya karena membawakan lelucon yang kemudian dianggap menghina. Dia bercerita tentang seseorang yang memanjat pohon kelapa pada jam 10 pagi. Dan dari atas pohon kelapa, orang itu memandangkan azan subuh. Tentu saja hal itu membuat geger seluruh kampung. Orang-orang langsung berbondong mendatangi orang itu, berteriak-berteriak menghujat. Bahkan ada yang ingin membunuhnya. Dasar kafir, turun kamu! Begitu orang kampung berteriak marah. Berani-beraninya kamu melakukan penghinaan. Azan subuh jam 10 pagi. Dasar orang aneh, kafir. Tapi dengan tenang orang itu menjawab, loh, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Coba kalian pikir. Saya azan subuh jam 4 di masjid, tapi tak ada satupun dari kalian yang datang ke masjid. Begitu saya azan jam 10, kok kalian malah berdatangan? Coba kalian pikir, siapa yang aneh? Siapa yang kafir? Orang kok gampang mengkafir-kafirkan orang. Hanya karena berbeda jadi bermusuhan. Sepertinya sekarang orang senang bertengkar. Kalau Descartes bilang, saya berpikir maka saya ada. Orang sekarang seperti bilang, saya bertengkar, maka saya ada. Pertengkaran seperti komoditi, diperjualbelikan, bahkan seringkali diberi pembenaran atas nama keyakinan. Ayat-ayat sering digunakan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya sekarang susah membuat orang tertawa. Saya menjadi badut meneruskan ayah saya. Ayah saya juga seorang badut. Karena ayah saya badut, saya pun jadi badut. Sekarang kan sedang ngetren, anak meneruskan orang tuanya. Kalau orang tuanya presiden, anaknya juga kepingin jadi presiden. Enggak deh, anaknya nyalon jadi gubernur. Bahkan ada yang nyalon jadi wali kota. Sudah, jangan ngomong ngelantur, nanti saya malah ditangkap. Kata bapak saya, dulu jadi badut itu lumayan enak, penghasilannya lumayan. Bapak saya sering diundang karena orang-orang butuh hiburan. Badut dan pelawak dianggap masih lucu. Lah sekarang, pelawak aja kalah lucu kok sama politikus. Aduh, aku gak nyangka kamu datang. Silahkan. Maaf berantakan. Duduklah. Kamu mau minum apa? Atau mau makan? Kamu gak haus? Gak lapar? Syukurlah, saya tidak punya apa-apa. Tapi bisa pesan GoFood kok. Tapi kamu yang bayar. Yang datang pacar saya. Loh, jangan
ngejek begitu? Baru kayak saya juga manusia, bisa falling in love dan punya pacar. Lihat tuh pacar saya, ganteng kan? Namanya Dilan, nama lengkapnya Dilanda Bencana. Terima kasih kamu sudah mau menemui saya. Saya kira kamu sudah melupakan saya. Terima kasih juga kalau kamu terus ingat saya. Kamu pasti kangen ya? Sama, saya juga. Rindu itu berat, kamu gak akan kuat. Biar aku saja. Katanya kamu punya pacar baru. Lebih cantik, lebih kaya. Tapi apapun yang terjadi, aku tetap cinta kamu. Sumpah I love you, I miss you. Boleh aku peluk kamu? Boleh aku cium kamu? Dilan? 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 Ternyata hanya khayalan saya saja. Gak punya pacar. Saya baru jomblo. Coba kalian bayangkan betapa sialnya saya. Sudah jadi badut, jomblo pula. Percayalah, jadi badut itu berat. Kalian gak akan kuat. Biar saya saja. Sudah saya katakan, saya ini orang yang sial. Tapi nasib memang aneh. Masih selalu ada kejutan-kejutan yang tidak pernah saya duga. Lihat penampilan saya, begitu keren dan parlente. Kini saya berpakaian bagus, tapi sebenarnya saya tetaplah seorang badut. Saya tidak pernah memimpikan ini sebelumnya, tapi barangkali inilah takdir saya. Saya pernah diminta untuk mengisi acara pada kampanye partai. Menurut saya, penampilan saya biasa-biasa saja, sama sekali tak lucu. Tapi entah kenapa, orang yang hadir tertawa terpingkal-pingkal. Saya hanya menjentikan jari seperti ini, tapi semua orang tertawa. Saya hanya menggoyangkan bokong saya, semua tertawa. Bahkan ketika saya hanya berdiri diam, semua orang makin tertawa terbahak. Mereka merasa terhibur dengan tingkah saya yang bodoh dan tolol itu. Sungguh, saya tidak pernah merasa setolol saat itu. Kemudian pimpinan partai mendatangi saya, menjabat saya, memuji-muji saya. Katanya saya adalah sosok yang karismatik. Saya mempunyai bakat untuk disukai banyak orang. Dan itulah kekuatan seorang pemimpin. Dia bilang kepada saya, sekarang menjadi pemimpin tak perlu pintar atau cerdas. Yang penting kamu disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuannya disukai banyak orang. Semakin banyak orang yang menyukaimu, memujamu, maka kamu akan menjadi pemimpin. Pendukungmu akan memujamu habis-habisan. Tidak peduli kau benar atau salah, yang penting mereka tetap menyukai kamu. Kamu boleh berkata bohong dan ngibul sesukamu. Yang penting mereka tetap percaya kamu dan menyukai kamu. Kamu mempunyai bakat besar seperti itu. Orang menertawaimu, tapi sebenarnya mereka menyukai kamu. Orang seperti kamulah yang dibutuhkan partai. Saya kemudian mereka dandani Neci seperti ini, didaftarkan ikut pilkada. Padahal saya nggak tahu apa itu pilkada. Saya
Tapi ada yang bilang pilkada itu nggak boleh coba-coba buat anak. Kalau pilkada boleh coba-coba buat anak. Makanya sekarang banyak anak pejabat dan pemimpin yang coba-coba ikut pilkada. Saya tidak mengerti mengapa mereka menyuruh saya untuk ikut pilkada. Padahal ijazah pun saya tak punya. Tapi mereka bilang, tenang saja, ijazah bisa dipalsukan. Jangankan ijazah, kebenaran pun bisa dipalsukan. Dan betapa sialnya saya. Saya menang pilkada. Mereka memilih saya karena saya dianggap menghibur. Mereka menganggap saya orang yang paling lucu yang dapat membuat hidup mereka bahagia. Ketika saya menjadi badut, saya tidak pernah berhasil membuat orang tertawa. Tapi begitu saya jadi pemimpin, saya berkali-kali membuat orang tertawa. Itulah kenapa saya katakan betapa sialnya hidup saya.